Saat ini kita akan belajar menggambar perspektif dua titik hilang dengan pandangan mata manusia dengan contoh ruangan kamar tidur dengan denahnya seperti ini, dan kalau potongannya seperti ini, dan gambar isometrinya seperti ini. Pertama-tama, karena ini perspektif dua titik hilang dengan pandangan mata manusia, jadi kita tentukan dulu ketinggian manusia. Contoh, kita misalnya bisa gambar ini, ada manusianya ini, misalnya ketinggian seorang manusia dewasa, dia 1,70 meter kurang lebih ya, 1,70. Jadi berarti ketinggian garis horizontal berada di ketinggian mata dari orang dewasa itu. Ini kita tentukan garis horizontalnya ini garis horizontalnya. Setelah itu, kalau ini 1,70 meter ketinggian dari manusia itu, berarti kita ambil lurusnya ini dulu untuk menentukan garis ini, garis ukur, yaitu di bidang ini yang kita akan gambar garis ukurnya. Ini garis ini garis ini berada di titik sini dia, kalau di denah ini. Jadi kita tentukan saja lurus di sini garisnya ini. Ini lurus ya. Ini garisnya di sini, titiknya kita dapat titik B ini titik B. Kemudian setelah itu kita tentukan, karena dia dua titik hilang arah sebelah kiri dan sebelah kanan ya, arah sumbu set semua, dia arah sumbu set dan arah sumbu Y. Jadi titik hilang arah sumbu set ke sini, arah sumbu Y ke sini ya. Jadi kita tentukan satu, misalnya di sini titik hilang arah sumbu set ada di sini, dan titik hilang arah sumbu Y ada di sini. Sama saja, kita hitung sama saja ya di sini kurang lebih, biar dia menjadi sejajar sebentar. Nah, sekarang kita langsung hubungkan, kita menentukan garis B ke arah sumbu set ke belakang ini, yang garis ini langsung dengan titik hilangnya sini ya, ini. Oke, itu juga sini dari B ke arah sumbu Y-nya ini ya. Ya. Nah, sekarang kita sudah tentukan ini 1,7 meter ya. Ini 1,7 meter ya, kurang lebih di sini ketinggian mata. Jadi kalau ini 1 meter, 1,5, 1,7, 2 meter, 3 meter ini ya. 3 meter ketinggian ini, ketinggian garis ini 3. Jadi kita langsung tentu garis plafonnya juga kita hubungkan dengan ini. Ya. Gitu juga. Maaf ini. Oke, kita sudah dapat ini satu bagian ini. Nah, sekarang untuk menentukan bagian selanjutnya ya, kita bisa tentukan saja 1 meter pertama untuk ke arah sumbu set. 1 meter pertama ke arah sumbu set, misalnya kita garis saja ini, garis ini dulu ya, ke bawah, di mana titik hilang dari diagonal itu akan berakhir sama garis ke bawah. Nah, kita ambil saja titik hilangnya ada di sini ya, pusat titik hilang untuk diagonal. Kita akan menggambarkan diagonal di sini. Kita langsung hubungkan 1 meter pertama dengan titik ini ya. Hubungkan 1 meter pertama ini gini ya, dapat. Berarti 1 meter pertamanya ada di sini ya. Nah, selanjutnya berarti kita sudah mendapatkan dinding 1 meter yang pertama itu ini ya. Ini dinding 1 meter pertama ini, dinding ini BD. Jadi B ini D, kemudian ke arah sumbu set ini. Nah, kita langsung hubungkan saja lagi ini untuk 1 meter kedua juga. Berarti ini, karena kita sudah menggambar ini, garis diagonal ini yang kita gambar 1 meter pertama ini. Sekarang untuk juga diagonal yang kedua ini, diagonal kedua, ketiga, dan selanjutnya keempat, ini diagonal 4 diagonal ini kita gambarkan di sini ya. Diagonal kedua ini berarti ini meter kedua, diagonal ketiga ini di sini, dari sini ini, dan diagonal keempat adalah ini
sama ya, dia akan berakhir di sini. Ini meter keempat. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan garis ini, titik ini ya, 4 meter ke belakang. Nah, sekarang untuk ke arah sebelah sana juga sebenarnya kita bisa bikin sistem seperti ini, tapi karena dia beda jarak titik hilang kiri dan kanan sama, berarti kita bisa proyeksikan saja ke sini atau garis lurus ini ya, ini 1 meter pertama, meter kedua, meter ketiga, dan meter keempat. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4 meter ke arah kiri. Nah, inilah baru kalau kita hubungkan ini sudut ini, garis ini, set ini ke sini lagi sama ya, ini juga titik ini ke sini. Nah, kita akan ini juga berikut yang di atas juga plafonnya sama ini sini, kalau ininya ke sana. Nah, maka kita akan menemukan pertemuan ini. Kalau kita gambar dengan mistar, dia pasti akan ketemu. Nah, sehingga garis ini sudah merupakan rangka dari kita menggambar titik hilang ini, perspektif dengan 2 titik hilang ini. Yang kemudian kita gambarkan ini lagi untuk mendapatkan keramiknya ya, ini. Nah, kita sudah mendapatkan 4 meter ini, 4 ke sana dan 4 kemari, sudah ada. Nah, jadi pada dasarnya sama ini. Kalau kita akan menentukan ini gambar pintunya yang ada di sini misalnya, berarti dia dari 1 meter sini ya, hubungkan ke sini ya, dan ini ada meter berikutnya di sini, ini 2 meternya, berarti hubungkan dari sini ya, ini kemari pasti ini. Nah, inilah pintu. Dan kalau jendelanya 1 meter di sini dan 1 meter ke sini ke atas, berarti jendelanya adalah ini. Dan ventilasinya lanjut saja, ini boleh setengah dari ini, pasti di sini, berarti ini gambarnya ini jadi seperti ini. Atau yang lebih jelas ini. Jadi perlu kita ingat dan harus menjadi patokan kita bahwa semua garis yang sejajar dia harus bertemu di satu titik hilang yang sama. Ya, ini kita sudah menggambarkan ini ruangannya. Semua garis yang sejajar dia bertemu di satu titik yang sama. Contohnya ini garis ini, garis ini, garis ini, dan garis ini sejajar, dia akan bertemu di satu titik ini. Itu titik hilang yang pertama. Kemudian ke arah sumbu Y, garis ini, garis ini, garis ini, semua yang ke arah sana dia bertemu di satu titik. Itu yang menjadi prinsip kita menggambar perspektif. Nah, sekarang apabila ini sudah menjadi, bisa juga kita jadi patokan untuk menggambar ruang luar, sama juga prinsipnya seperti ini. Dianggap kalau ini dari pandangan dari luar, kita bisa kembangkan ya. Tapi lanjut, misalnya saya ambil contoh, kalau misalnya denah ini ternyata ada pengembangan seperti ini, kita mau nambah ini 2 ya, 2 misalnya ini kita tambah denahnya menjadi seperti ini. Misalnya ada toilet, misalnya ini ukuran 2 meter kali 2 meter berada di sini, dia ada di sini ya. Berarti kita tinggal hubungkan saja ini ya, 2 meter, ini kita lanjutkan. Berikut meternya kedua, karena ini kita sudah dapat diagonalnya, kita tentukan garis lurusnya ini.
Dan kita lanjut lagi dengan ini ya. Nah, pertemuan ini jadi satu titik, berarti kita tinggal lanjut seperti ini. Dan untuk yang kedua ini ya, kita lanjut seperti ini ya, berarti 2 meter yang kita tambah ini, 2 meter yang ditambah ukuran 2 kali 2 ini adalah ini ya. Nah, inilah ruangan 2 meter kali 2 meter. Nah, sekarang jadi lebih mempermudah lagi kalau misalnya kita akan menggambarkan perabotan ya. Seperti ini contoh, ada perabot tempat tidur, posisinya ada di sini dia, 2 kali 1 ini ya, setengah meter di sini, maaf, ini meter keduanya berarti di sini ya, ini. Nah, sehingga ini menjadi tempat tidurnya, ini yang jadi tempat tidur ya, tempat tidur untuk ini. Kemudian kalau ada lemari seperti ini dengan lebar 1,5 meter, berarti dia ada di sini ya, 1,5 nih, dan ketinggian 2 meter ya, setengah meter ini, setengah ini ya, dari sini berarti lemarinya adalah ini ya. Meja juga yang ada ini, meja ini di sini, kalau ini 1 meter 70 kurang lebih ada di sini ya, sama sini 1 meter, ini juga lebar ke sana 1 meter ini. Nah, berarti lemari ini adalah seperti ini. Nah, ini lemarinya. Nah, demikian apabila kita akan menggambarkan manusia, karena posisi manusia adalah ini. Kalau kita gambar orang, dia ada berdiri misalnya di sini, dia berdiri. Posisi di sini berdirinya tetap kepalanya ada di garis horizon ini, ya. Seperti ini. Dan apabila juga kita akan menggambar manusia, mungkin orangnya ada berdiri di luar di sini, posisi berdiri di sini, tetap kepala dari manusia itu adalah ini, ya. Oke, seperti itu ya. Kita sudah bisa menggambarkan satu ruangan atau lebih dengan 2 titik hilang.